Yang menurut kami itu ada keterlibatan Pak Presiden juga. Terima kasih Mas Radit. Ini sebenarnya masalah internal yang memang kalau kami buka itu nanti akan menyindir partai lain. Halo, kita masih di Ngosek Ngobrol Asik. Nah, di episode kali ini kita akan menghadirkan seorang tamu yang fotonya itu ada di beberapa tempat di Solo. Dia selain pengusaha, juga seorang politisi, anggota DPRD Kota Surakarta. Siapa dia? Kita panggil Bro Sony ST. Ya gimana? Ya. Mas Radit? Gimana kabar? Luar biasa. Selamat malam. Sibuk Mas. terus? Sibuk terus. Sel, kamu duluan yang nanya. Ya, boleh Mbak Selvi, monggo. Ya. Ngobrol-ngobrol santai. Jadi tunggu bentar. Ini aku harusnya manggilnya Om. Oh, terserah, boleh. Kalau di PSI panggilnya pasti Bro. Oh, Bro. Nah, tapi karena di sini boleh panggil apa terserah. Karena ini acaranya beliau, Mas Bro boleh. Panggil bro. Sel. Oke. Silakan Sel, nanya-nanya. Silakan Mbak Selvi, agak mundur biar kelihatan ya. Oke. Saya kalau salah dulu alumni SMA ya. Alumni SMA dari mana? Oh, saya dulu saya waktu itu sekolahnya masih di Makassar SMA-nya. Saya pas di sini kuliahnya di sini di 11 Maret. Fakultas Teknik. Jadi saya tuh lulusan teknik. Biasanya bangun-bangun Mas Radit. Oh iya. Tapi sekarang keluar dari bidang saya sendiri sebagai pengusaha dan tentunya sebagai politisi juga. Tahun berapa Mas masuk kuliah? Saya tahun 98 di Fakultas Teknik jurusan arsitektur. 98. Berarti peristiwa itu Momen sudah ada di sana. saya waktu itu bulan Mei, saya pas masuk ke sini karena kebetulan saya waktu itu salah satu PMDK, jadi lewat jalur khusus tanpa tanpa tes, sehingga waktu saya datang pendaftarannya harusnya lebih awal itu 5 hari sesudah kerusuhan Solo. Jadi saya daftar tanggal 20, kurang lebih itu tanggal 14-15 ya kerusuhannya. Sesudah ya? Sesudah. Berarti Jadi
nggak sempat lihat. Nggak sempat, betul. Oke. Dengar-dengar ada banyak itu ya, bangun kayak resto atau Betul, bisnis bangun gitu. kafe ya, betul. Bangun kafe. Bisnisnya apa aja? Saya awalnya sebenarnya itu background saya dulu itu distributor sebenarnya. Oh, ada distribusi. Tapi apa namanya? Main truk itu Ekspedisi. box, nah, Hmm. mobil-mobil box biasanya dipakai sama perusahaan-perusahaan karena mereka kan sekarang perusahaan itu jarang yang punya armada sendiri, lebih banyak pakai ke luar vendornya, sehingga kebanyakan pakai kami. Nah, terus kami mulai berkembang ke kafe juga. Oh, tapi ekspedisi sampai sekarang masih. Masih. Oke. Masih berjalan. Kafe ada beberapa ya tempat ya. Anon Coffee dan Epic. Anon Coffee ada dua ya di. Betul. Di Palur sama di Fajar Indah. Fajar Indah. Epic sementara baru satu. Memang ada rencana buka tempat lagi memang. Oke. Juniornya berapa nih? Dua. Oh, dua. Cowok Sudah semua, jagoan semua. sudah gede-gede. Belum, yang paling gede itu baru kelas 2 SMP. Oh, yang kecil? Kecil masih baru, belum ada setahun. Oke. Nah ini Bro Sony, Ya, saya manggilnya gitu aja ya. ya. Eh, seperti di partainya Anda gitu kan, manggilnya Betul. Bro. Kok bisa tertarik masuk dunia politik? Kenapa tuh? Ya, memang saya itu terkadang banyak teman-teman tuh nanya ngapain masuk politik, terus apa kurang kerjaan? Pasti karena gini, banyak memang pengusaha itu mereka itu lebih cenderung apatis sama politik. Nah, awalnya saya juga sama dengan teman-teman tuh, mereka itu apatis, kurang percaya sama perpolitikan kita karena isinya ya cuma gitu-gitu aja. Kalau nggak korupsi apa gitu. Tapi terakhir saya mulai semenjak Pak Jokowi ikut terlibat dalam menjadi presiden dan kemarin juga waktu di Jakarta juga, saya melihat teman-teman PS ini berada di jalur yang benar gitu. Mereka berani untuk bersuara untuk hal-hal yang benar. Nah, di situ saya mulai tertarik, sehingga saya berpikir kalau kita sebagai pengusaha cuma diam dan parlemen atau mungkin di legislatif itu akan terisi dengan orang-orang yang banyak bermain dengan sesuatu yang kurang benar atau kurang tepat, itu sampai kapan di Indonesia itu akan begitu terus? Karena kita itu butuh orang-orang yang berani berkorban dan teriak untuk sesuatu yang benar gitu. Sehingga disitulah kenapa hati kami mulai tergerak dan saya memutuskan untuk bergabung ke partai yang menurut saya itu partai yang benar gitu. Dan yang berani bersuara. Meskipun itu baru betul. Karena memang awal di PSI terbentuk itu memang PSI itu mencari anggota-anggota caleg itu yang belum pernah ikut berpolitik, jadi belum terkontaminasi istilahnya. Jadi benar-benar murni, yang benar memperjuangkan. Memang banyak politis yang baru di situ. Gitu. Jadi yang belum terkontaminasi. Iya, betul. Situ. Karena kan ya jangan sampai kita harus nurut sama ketua umum lah. Nah, kan harus punya prinsip sebagai politisi gitu. Oke. Saya mau nanya apa lagi? Waktu di kampus itu pernah ikut kayak aktif di kampus itu bidangnya apa gitu? Saya dulu aktif di kampus, saya dulu aktif organisasi. Kebetulan saya dulu masuk mewakili dari Badan Eksekutif Mahasiswa, sehingga sudah terbiasa dengan organisasi di kampus, sehingga kami banyak terlibat dalam itu. Tapi tentunya teman-teman teknik itu walaupun aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi orang teknik itu jarang yang demo, bahkan hampir tidak pernah kami demo. Karena buat kami, karena sibuk ngerjain tugas. Sibuk ngerjain tugas, betul. Iya. Jadi demo itu tidak ada dalam pikiran kami. Yang biasa demo ya paling fakultas fisik, fakultas hukum gitu-gitu. Teknik jarang. Memang kami benar-benar fokus ke tugas, karena tugas juga cukup berat waktu itu kuliah. Sudah cukup banyak. Sel, kalau kamu jadi anak muda nih, ya kan? Kamu melihat politik itu
Gimana? Suka atau ngeri atau gimana? Umur berapa sekarang? Aku sekarang umur 13. Oh ya, Ya. belum Iya, belum. belum saatnya, Belum. tapi Cuman sudah mulai belajar mungkin. melihat politik gimana, Sen? Gimana ya? Ngeri atau suka atau tertarik? Aku kan? sebenarnya nggak terlalu tertarik sama politik. Nggak terlalu tertarik. Kenapa? Apa ya? Karena belum tahu aja politik itu apa. belum Gitu. belum mungkin masih agak jauh ya. Iya, iya. Jadi istilahnya belum saatnya lah. Nanti mungkin kalau sudah mulai 17 tahun ke atas mungkin sudah mulai belajar. Karena memang untuk masuk ke situ butuh sesuatu yang matang juga. Karena kan untuk maju harus minimal 21 tahun, Pak. Ya. Nah ini pelajarannya, Mas. Sorry. Banyak pendapat yang seperti Selvi sebelumnya. Belum tertarik mengetahui politik. Ngeri deh kalau masuk di politik. Nah sekarang nih kesempatannya. Nah, Politik itu apa sih? Ya. Jelasin dong sama kita semua. Ayo. Nah, jadi gini Mbak Selvi, memang kita kan sekarang kalau melihat itu, sekarang suara terbesar kita itu sebenarnya dari generasi milenial sama Gen Z. Gen Z itu memang paling besar. Tapi memang teman-teman itu mereka apatis, kurang gimana ya, kurang percaya sama politik kita. Jadi mereka itu yakin. Padahal sebenarnya politik itu adalah jalan kita, bagaimana kita harus masuk ke situ. Untuk merubah sesuatu kita kalau cuma di luar nggak bisa. Jadi harus masuk terjun ke dalam, terlibat di dalam, baik terlibat dalam melakukan kebijakan, terlibat dalam sesuatu yang nyata. Karena kalau saya berpikir sekarang kalau kita sebagai pengusaha itu cuma bisa memberikan istilahnya nasihat atau ide, tapi nggak bisa terlibat langsung. Sehingga untuk merubah sesuatu, merubah bangsa ini menjadi lebih baik, ya harus terjun dalam politik itu sendiri. Karena politik itu kendaraan untuk melakukan itu gitu. Jadi tanpa kendaraan menurut saya mustahil gitu loh. Karena Indonesia sekarang itu semua harus melalui partai politik yang ada gitu. Oke. Sekarang saya mau lanjutkan. Tadi Bro Sony mengatakan politik itu kendaraan untuk bisa merubah suatu keadaan. Betul. Ya. Anda itu kan milih PSI Partai Baru. Betul. Dan di Solo itu kursinya di DPRD itu cuma satu kalau nggak salah. Satu, betul. Ada juga yang mengisi ya? Bukan, Ya? masih masih. Oh, masih juga. Oke. Nah, bagaimana dengan satu kursi itu bisa merubah suatu keadaan atau menyalurkan sebuah ide? Karena hanya satu kursi nih, padahal betul. tidak mayoritas. Padahal kita tahu legislatif itu kolektif, kolegial. Betul. Gimana tuh caranya? Ya, memang itu tugas kami. Tugas kami sebagai partai yang baru, Partai PSI, karena memang per hari ini kami baru satu di kursi yang duduk di Dewan, sehingga itu tugas kami. Jadi memang kita tahu bahwa Jawa Tengah dan terutama Solo itu kan kandangnya banteng, dan itu yang harus kita merubah mindsetnya. Dan per hari ini memang kita melihat perpolitikan itu memang istilahnya mulai berubah. Karena kita lihat pengumuman terakhir yang terjadi itu kan ada banyak yang berpindah arah, sehingga kami itu mulai yakin dan optimis dengan apa yang selama ini perjuangan oleh PSI. Sehingga kami memang sebanyak turun ke masyarakat. Tentunya kami itu strategi kami ada belusuan dan berusaha masuk ke kemasyarakatan. Baik itu dalam PKK, baik dalam organisasi masyarakat apapun, posyandu, lansia, sehingga kami bisa menyentuh ke lapisan masyarakat yang terbawah sekalipun. Nah, sehingga itu apa yang menjadi gagasan mereka, apa yang menjadi aspirasi mereka, itu kami menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai partai yang baru. Oke, keren. Kita beri tepuk tangan untuk Bro Sony. Sebelum kita berlanjut nih ya, saya sebagai tuan rumah itu lupa nawari minum, ya. Oke, boleh ke sini, coba. Kalau boleh tahu, politik milenial itu apa sih? Politik milenial, terima kasih. Politik milenial itu politik yang memang adik-adik itu ada umurnya, jadi memang yang masih umur di bawah 35 tahun. Yang anak-anak muda termasuk nanti, termasuk Mbak Selvia, dari umur 17, itu kan ada jenjang umurnya. Jadi antara 17 sampai masuk 26, itu masih masuk Gen Z, terus di bawah 35 sampai down itu termasuk milenial juga. Sehingga itu yang memang suaranya terbesar di politik kita. Sekitar dari hasil survei ya,
itu sekitar 54% itu dari generasi milenial dan generasi Z, Gen Z. Jadi itu memang suara terbesar, sehingga memang kita butuh pemimpin-pemimpin yang memang dari anak-anak muda, sehingga apa yang memang kita cita-citakan, termasuk Pak Presiden cita-citakan 100 tahun kemerdekaan kita 2045, itu bisa tercapai Indonesia Emas, Pak. Oh, ini yang mungkin yang dinamakan bonus demografi itu. Betul, ya? bonus demografi itu termasuk salah satunya generasi milenial dan Gen Z itu. Oh, Memang sekarang butuh. Nah, sekarang kan memang banyak politik itu sudah di beberapa partai juga sudah mulai regenerasi, misalnya banyak anak muda yang masuk dalam kepengurusan. Dulu kalau kita lihat kan kebanyakan yang mohon maaf senior sudah tua-tua, sudah sepuh gitu. Gitu. Ya. Oke. Mas Sony, di suatu kesempatan Ya. saya lihat Mas Sony juga suka nyanyi. Ya. Bagaimana kalau kita malam ini nyanyi? Boleh Ya, ya. sambil menunggu minuman kita nyanyi dulu. Boleh, ada Nanti bahasa kita dulu. lanjutin lagi pembicaraan kita yang semakin hangat ini. Boleh. Oke? Ya. Kita mau nyanyi bareng Boleh. atau mau nyanyi sendiri? Boleh, bareng boleh. Oke, nyanyi bareng. Monggo lagu Kalau silakan. 98 itu berarti ya sama saya terpaut 4 tahun lah di bawah saya ya. 94. Nah, ini ya. Berarti kalau misalnya lagu-lagunya Dewa kenal ya? Pernah dengar tapi enggak begitu hafal lagi. Kalau Kalau hafal lagu-lagu yang sekarang malah. Nah, Lagu nemen. kenal ya. Jogja istimewa. Terima kasih. Iya. Thank you. Ini yang tawar. Enggak, itu yang manis. Ini punya Oke, Bapak iya. Nadiem. Oke, siap. Karena Terima gini, Pak kasih. Nadiem, selama kami ke masyarakat, jarang yang menyanyikan lagu Dewa. Oh. Kebanyakan lagu-lagu gitu. Jadi Nemen ya? nemen. Jogja istimewa, karena gini. Ya kami harus mengikuti Iya. mengikuti kebutuhan Betul. yang terjadi di masyarakat. Kalau Iya. kami nyanyi lagu Dewa, tentunya ya mereka cuman pernah. Saya nemen itu, yang saya inget liriknya cuman kowe konangan gendaan. Yang itu toh. Hah? Depannya saya nggak bisa, Mas Sony bisa? Bisa. Oke. Saya juga harus Bisa. belajar. Dulunya nggak bisa, Mas Radit. Tapi karena kondisi harus menuntut itu, ya mau nggak mau kita harus paham. Oke. Saya dulu belajar. Pianis bisa nggak? Nemen. Ya, bisa nggak? Kalau apalagi Mbak Selvi, mungkin apa? Iya. Pertamanya gimana, Mas? Kudunya itu, kudune kue ngerti. Kenapa putar ini aja handphone? Monggo, tapi mau nanti suara Dewa boleh nggak Pak? Lagu Dewa, nanti saya ngikut. Gimana pianis bisa? Yang lagu nemen. Pianisnya nggak kenal. Waduh. Apa ya? Makan tempe Jogja istimewa. Jogja istimewa bisa. Tuh. Rasane koyo makan lauk sate. Sampai saanane sing penting rokone. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Sajan saanane wong kang lagi gandrung tak berjuang ke tekan jalur melengkung. Nah, ini saya bisa ini. Yo semuanya. Kowe siji-sijine aku bangga
pengusaha, oke. Politisi, oke. Penyanyi, Nyanyi, karena oke. terpaksa Tepuk harus tangan disuruh nyanyi. buat Bro Sony. Oke, bisa minta tolong mic-nya ditaruh lagi. Oke, Mas Sony. Kita minum dulu. Oke, silakan. Disediakan nih. Mari Mbak. Oke. Nah, saya pengen lanjutin nih. Ya, Tadi Bro Sony bilang memilih partai yang sekarang itu karena partainya bersih, tidak terkontaminasi. Ya. Saya juga melihat waktu pertama kali itu juga ini partainya anak muda yang cerdas, ya, dan idealis. wow. Jadi dia nggak mau ketika kolusi atau nepotisme, nggak mau kalau tidak sesuai dengan rule-nya. Ya. Tapi belakangan ini, Mas, ya, ada persepsi juga, gitu. PSI kayaknya sudah nggak seidealis itu deh. Loh, saya bertanya, loh kenapa gitu? Karena sekarang ini idealismenya dan daya juangnya kayaknya kok kurang ya. Nah, buktinya apa? Saya kan bertanya seperti betul. itu ya. Jadi ketika, mohon maaf ini Mas Ketua Umum gitu ya, baru 2 hari punya KTA PSI tanpa proses demokratisasi ya yang panjang gitu. 2 hari langsung jadi ketua umum. Menanggapi rumor atau persepsi masyarakat seperti ini, gimana Mas? Ya, betul. Ya, terima kasih Mas Radit. Ini sebenarnya masalah internal yang memang kalau kami buka itu nanti akan menyindir partai lain. Sehingga itu memang ada sesuatu yang memang harus kami korbankan untuk kepentingan Indonesia. Mungkin orang-orang awam melihat PSI gini sebenarnya bukan karena 2 harinya, tapi memang ada sesuatu yang harus kita perjuangkan, yang harus kami ambil keputusan itu sebagai partai yang anak muda, partai yang masih baru. Mungkin orang akan mencaci kami, ini baru 2 hari anak presiden sudah masuk ketua umum. Sebenarnya ada hal-hal yang memang sebelum proses itu sudah ada proses sebelumnya. Yang menurut kami itu ada keterlibatan Pak Presiden juga. Sehingga memang kalau kami sampaikan itu akan menyinggung partai-partai lain, pihak lain, sehingga mungkin kurang etis kalau kami sampaikan. Tapi ada memang yang kami berpikir ini, kami harus korbankan itu kepentingan teman-teman yang sudah lama-lama senior untuk apa yang memang kita impikan, apa yang kita wujudkan untuk mencapai Indonesia Emas di 2045 itu bisa tercapai. Memang tidak mudah, mungkin banyak yang mencaci, termasuk mohon maaf Mas Gibran. Orang berpikir masih terlalu baru, termasuk MK, ada yang bilang kurang netral lah, ada yang bilang MK itu sudah dikuasai kekuasaan. Tapi hal-hal itu memang yang dilihat dari satu sisi. Kalau kami mengikuti perkembangannya dan kami ikut terlibat di dalam, kami paham sebenarnya terjadi sebenarnya itu apa yang terjadi. Sehingga itu sudah melalui proses yang menurut kami panjang. Dan bukan hanya karena MK-nya, tapi memang itu proses untuk menyelamatkan Indonesia itu. Indonesia butuh pemimpin yang dalam artian memang yang berani melawan arus, yang seperti bilang Pak Jokowi juga harus berani, karena selalu Pak Jokowi kalau pidato ngomong gini, kita cari pemimpin yang berani, pemimpin yang punya ketegasan. Kenapa? Indonesia itu dikuasai sama partai politik. Kalau kita terbelenggu sama kebijakan ketua umum, harus ngikuti ini, Indonesia nggak akan pernah maju. Lawan ketua umum aja kita sudah susah, apalagi lawan negara lain. Contoh hal Freeport, kalau bukan karena Pak Jokowi, Freeport sampai hari ini nggak mungkin bisa diambil lagi.
kita butuh apa? Kita harus melawan negara Amerika, kita harus melawan Eropa, dan hal itu harus kita lakukan, dan dibutuhkan pemimpin yang berani. Nah, itu adalah benang merahnya, sehingga kenapa bisa Mas Kaisang masuk ke situ, kenapa bisa Mas Gibran ikut kami calonkan, karena memang PSI ikut terlibat dari awal, sehingga itu ada benang merahnya yang kalau kami harus ini sampaikan di forum ini, itu kurang etis dan akan menyentuh pihak-pihak lain. Oke, Mas. Siap. Jadi itu cukup sensitif lah. Ya, cukup sensitif dan penjelasannya cukup menarik gitu ya. Nah, tadi bagi saya menarik dengan yang kita dikuasai partai politik gitu ya. Ya, betul. Gitu. Kalau bisa ya jangan seperti itu kan. Ingat gitu. nggak waktu pidato Komisi 3, waktu kami bersama PSI, waktu itu ada Pak Mahfud MD sendiri yang sekarang jadi cawapres dari Pak Ganjar. Waktu Pak Bambang Pacul mengatakan bahwa Pak Mahfud jangan tanyakan ke kami. Kami ini orang Korea-Korea, tangannya kan sama ketua umum kami. Nah, itu kan maksudnya kata-kata itulah yang dibutuhkan seorang politik yang itu memang harus punya idealis. Jangan harus ikut sana, karena di PSI kami pun gini. Kami punya prinsip, kalaupun memang kita beda prinsip dan harus mengikuti punya prinsip sendiri, boleh silakan. Ketua umum hanya sebagai supervisi, sebagai kontrol, sebagai ini, tapi kan kita demokrasi bebas untuk menentukan sikap. Jangan harus dikekang oleh ketua umum. Jadi tidak ada istilah tegak lurus ke ketua umum. Memang nggak ada sampai hari ini kan. Nggak ada ya. Contoh Bu Yeni Wahid saat kemarin, saya masih tetap akan milih PSI, tapi saya nggak ikut PSI, ya kan? Apakah itu dikeluarkan juga enggak? Karena memang PSI, kita membentuk kader itu bukan harus tegak lurus sama ketua umum, tapi kita sebagai PSI punya yang menurut kita itu kan namanya demokrasi kan harus bebas. Dan selama kita punya visi dan misi kita sejalan dengan PSI itu. Ya. Menarik. Kita selama ini itu terbelenggu atau tunduk atau takut dengan ketua umum. Betul. Tapi ini ada satu fenomena menarik yang saya lihat, Mas. Cawapres yang Anda dukung, Mas Gibran, itu juga sowan ke ketua umum, Mas. Gimana tuh? Ya, tentunya kan karena sowan ke ketua umum itu karena memang satu hal ya, untuk maju ke capres dan cawapres kan butuh tanda tangan ketua umum dan sekretaris. Karena untuk maju ke itu kan harus minimal 20%, karena kan presidential threshold harus 20%, sehingga butuh yang duduk di parlemen itu rekomendasi lah dari ketua umum bersama sekjennya sendiri. Nah, dan itu dibutuhkan kalau memang harus Gerindra sendiri kan atau PSI kan mungkin nggak mungkin sampai suaranya, sehingga butuh partai lain, sehingga harus sowan gitu loh Pak Mas Radit. Sehingga dengan sowan itu kan terbentuklah Koalisi Indonesia Maju. Oke. Ini jika Mas ya, PSI, ini kita berandai-andai jika PSI itu bisa mempunyai suara yang banyak begitu. Ya. Apa yang ingin dilakukan supaya cita-cita tadi loh tidak tunduk pada ketua umum itu bisa terjadi, sehingga apa yang dicita-citakan PSI untuk Indonesia Emas itu bisa terjadi. Ya, betul. Apa yang akan dilakukan? Yang satu akan dilakukan PSI yang sampai hari ini masih tugas dan tanggung jawab kami sebagai kader PSI adalah mengesahkan undang-undang perampasan aset. Itu yang menjadi tanggung jawab, seperti yang kemarin pas rapat bersama Pak Mahfud MD, kebetulan juga beliau sudah usulkan juga. Itu saran dari kami, memang dari PSI juga termasuk salah satunya. Sehingga dengan disahkan undang-undang perampasan aset itu tentunya orang-orang koruptor itu pada takut. Karena akan dimiskinkan Pak. Karena kita kan tahu sekarang hari ini, contoh kasus kejadian habis korupsi cuma di penjara 10 tahun, 5 tahun. Nanti dapat remisi 3 tahun sudah keluar. Yang kemarin terakhir itu yang sudah divonis itu 15 tahun tuh kasus korupsi ini, besok potong-potong remisi nanti akhirnya cuma 7 tahun. Sehingga itu bukan menjadi sesuatu yang membuat mereka jerah atau kapok gitu. Tapi mereka akan orang-orang situ karena sudah terbiasa atau mungkin sudah habitnya, kebiasaannya itu akan melakukan itu lagi, karena mereka berpikir cuman berapa lama sudah ini masuk gitu kan. Tapi kalau dimiskinkan itu akan mereka berpikir 1000 kali. Karena aset-aset mereka yang dulu mereka kuasai atau akan diambil negara gitu. Nah, dan sampai hari ini memang itu belum disahkan, padahal itu sudah diajukan dari lama. Sehingga memang kemarin sempat dibahas lagi sama Pak Mahfud MD di Komisi 3.
Nah, akhirnya jawabannya Pak Bambang Pacul kan seperti itu. Sebenarnya awalnya dari Undang-Undang Perampasan Aset itu. Oke. Kalau PSI nanti bisa masuk ke Senayan, itu yang pertama kali akan dibuka. Itu yang kami pertama. Oke. Karena itu harus dilakukan. Oke. Selvi mau nanya. Kalau apa namanya kan Kaisang ini masuk PSI ya. Nah. Terus pengaruhnya buat PSI itu apa? Oh, sangat besar pengaruhnya. Tentunya kan sebagai anak presiden kan punya masa sendiri. Karena tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Pak Jokowi itu 80%. Approval rating ya. 80%. Nah, dan kita tahu partai terbesar PDI Perjuangan sendiri 19% ya. Sehingga masih ada sekitar, walaupun partai pengusungnya beliau itu dari PDI, tapi berarti ada gap sekitar 60% itu dari masyarakat dan termasuk relawan-relawan yang selama ini bekerja. Karena relawan itu bekerja tanpa pamrih. Mereka juga bekerja untuk memenangkan waktu zaman Pak Jokowi 2014 ke 19, sehingga mereka memang all out untuk memenangkan beliau karena mereka melihat inilah sosok pemimpin yang bagus itu. Nah, sehingga relawan yang kemarin sampaikan Mas Kaisang itu, relawan Bapak itu ada sekitar 200 yang ikut bergabung ke PSI dan tentunya akan memperkuat kami sebagai partai yang baru. Ya, 200 itu kan kalau di total ya berapa juta masyarakat Indonesia tentunya. Oke. Jadi ada ngaruh banget ya? Ada pengaruh tentu pasti ada pengaruh. Karena kita tahu di sini banyak relawan, ada relawan Semut Ireng, ada relawan Gibran Cita, ada banyak relawan yang memang ikut dan bahkan semenjak pertemuan PSI itu mereka ikut terlibat juga. Kalau ada Kopdarnas mereka ikut terlibat dalamnya. Oke. Kalau buat kaula muda gitu, dia tuh bagusnya tuh partainya tuh yang kayak gimana gitu? Kalau anak muda harusnya kalau mereka mengikuti tren hari ini, memang itu yang banyak mereka lihat dan nonton itu adalah PSI. Budget kami untuk masuk ke media sosial medsos itu dari kalangan anak muda itu partai yang terbesar budgetnya itu adalah PSI. Bahkan partai yang besar pun, partai Golkar, partai PDI itu budget terbesar yang kami keluarin untuk branding di media sosial untuk milenial itu paling besar dari PSI. Karena memang share market kami itu adalah market teman-teman yang milenial dan Gen Z. Gitu. Berarti yang pertanyaanmu jawabannya partai baik untuk anak muda PSI. PSI. Sudah pernah pasti anak-anak muda sekarang mulai. Karena per hari Mas Kaisang masuk bergabung di PSI sebagai ketua umum itu yang daftar dari generasi milenial cukup besar. Bahkan kemarin sempat sampai yang daftar itu sehari bisa 13.000. Jadi banyak yang daftar sehingga sistem kami itu banyak error, Mas Radit. Sehingga waktu mereka daftar itu banyak yang hang. Akhirnya pada daftar kok mental karena kurang mensupport yang mungkin dulu cuma daftar berapa dengan bergabungnya ini sehingga kami branding ke milenial teman-teman anak muda itu banyak yang akhirnya mereka penasaran dan ikut bergabung. Bahkan mereka banyak membuat kartu anggota KTA PSI juga gitu. Oke. Tadi Bro Sony mengatakan kalau PSI itu ketua umum itu hanya untuk mengorkestrasi ya betul. Koordinir kan begitu ya. Tidak tunduk lah, tidak seperti yang lain tunduk pada ketua umum begitu ya. Tapi ada tulisan ikut kata Jokowi. Nah, itu berarti tidak tunduk ketua umum tapi tunduk sama Pak Jokowi. Gini, gimana? Slogannya bukan tunduk sama Jokowi, tegak lurus Pak Jokowi. Oh, tegak lurus Pak Jokowi. Kenapa memang gini? Kami itu sebagai partai PSI itu yang kami melihat hari ini memang itu adalah figur seorang Pak Jokowi. Memang ada banyak orang yang mungkin sekarang ini saat-saat ini terakhir ini sakit hati bilanglah Pak Jokowi pengkhianat lah, Pak Jokowi ini tidak pernah berterima kasih lah, dan itu mulai banyak bermunculan di media sosial untuk berusaha menjatuhkan dan itu kan pastinya efeknya ke anaknya beliau juga. Tapi di balik itu kan orang-orang itu kan mereka harusnya paham dan mereka sebenarnya paham. Tapi namanya politik kan mulailah hoax yang berterbaran, black campaign yang mulai disebarin gitu. Sehingga untuk menjatuhkan suara-suara sebagai pesaing lah istilahnya kalau boleh bilang. Kita kan sudah melihat sekarang Pak Jokowi tentunya walaupun kita lihat beliau itu netral sebagai presiden, tapi kan anaknya juga ada di salah satu itu cawapres gitu. Sehingga
orang akan berusaha bagaimana caranya bisa menjatuhkan Pak Jokowi. Yang kita melihat, kami dari PSI sendiri melihat kenapa tegak lurus Jokowi. Yang kami melihat dari sekian presiden itu, memang figur Pak Jokowi ini menurut kami paling yang bisa membawa Indonesia bisa lebih baik. Dan kita butuh figur karena kenapa Pak Jokowi kan sudah harus memimpin sudah habis 10 tahun ini. Contoh, jalan tol itu dari zaman Soeharto sudah pernah direncanakan. Bahkan kalau saya tidak salah itu zaman Soekarno sudah pernah program itu. Sampai hari presiden terakhir kemarin, Pak SBY kan belum terrealisasi. Beliau harus melakukan. IKN itu juga memang butuh anggaran. Tapi kan itu beliau harus lakukan demi menyelamatkan, karena kalau tetap di Jakarta, anggaran yang keluar dengan kemacetan Jakarta, dengan polusi Jakarta itu akan lebih besar daripada membangun sebuah IKN di Kalimantan itu, Pak. Sehingga itu harus dilakukan dan butuh memang sosok atau butuh seorang figur yang berani melakukan hal itu, Pak. Jadi kita, yang terakhir yang saya tadi ngomong, termasuk Freeport, Indonesia bisa sekarang jadi mayoritas sahamnya. Nah, itu yang dibutuhkan, Pak, seperti gitu. Dan beliau juga banyak istilahnya kemarin jadi duta apa gitu kan, jadi pemimpin itu. Nah, sehingga banyak negara-negara melihat juga sosok Pak Jokowi itu luar biasa pemimpin, presiden di Indonesia gitu. Yeah. Nah, dan itu yang membuat kami sebenarnya bukan istilah tunduk tegak sama Pak Jokowi, tapi kami hanya melihat figurnya. Ini loh figur yang bagus buat Indonesia ke depan itu. Oke. Pertanyaan saya yang terakhir. Ya. Kan ada ketentuan kalau penyelenggara negara ini harus netral. Betul, harus netral ya. Saya mau bertanya pada Bro Sony. Ya. Bisakah Pak Jokowi netral dengan putranya ada di Cawapres? Nah, itu tanyakan ke Pak Jokowi sendiri. Dan saya memang beliau presiden harus netral. Sehingga kemarin 3 calon presiden diundang beliau semua makan. Sehingga tentunya biar istilahnya membuat pemilu 2024 sejuk damai. Tapi kalau soal Pak Jokowi bisa apa netral, itu tanyakan pada Pak Jokowi sendiri. Hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu ya? Hatinya beliau kan hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, sekarang Bro Sony, silahkan kasih closing statement untuk terutama untuk para pemilih 2024 nanti, pemilih pemula, milenial, pesan-pesannya apa sebagai closing statement? Ya, teman-teman pemilih pemula, saya cuma pesan jangan lupa 14 Februari 2024 teman-teman semua, adik-adik semua itu akan memberikan suara. Karena memang yang kami melihat tuh pemilih pemula itu kurang tertarik untuk melakukan coblosan. Jadi sehingga kalau coblosan tuh mohon maaf antusiasnya kurang. Nah, padahal suara adik-adik, suara teman-teman itu semua itu cukup besar di Indonesia, sekitar 54%. Sehingga suara adik itu menentukan bagaimana ke depan langkah Indonesia, apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan Indonesia, untuk Indonesia yang maju, itu berada di tangan adik-adik. Karena 22 tahun lagi itu yang mengisi kepemimpinan negara ini adalah adik-adik sendiri. 22 tahun. Sekarang misalkan umurnya sudah 20, 42 pasti adik-adiknya jadi pemimpin. Sehingga ayo ikut berpartisipasi, punya semangat untuk mencoblos, pilihlah partai yang menurut adik-adik itu akan bisa membawa perubahan dan bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Itu aja dari saya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Dan kita masih di Ngosek Ngobrol Asik.